Untuk vaksinnya itu berapa kali? Ojek masih banyak. Semua pendaki yang masuk pos Badran itu semua pendaki naik ojek, kadang sampai batas Makadam. Itu harganya. Halo sobat pendaki, sekarang saya berada di pos pendakian Argopuro melalui jalur Badran. Hari ini tanggal 10 Mei 2022, tepatnya pembukaan pertama pendakian Gunung Argopuro, baik melalui jalur Badran maupun jalur Bremi. Sekarang kita akan tanya-tanya pada pihak pos atau petugas pos tentang gimana alur pendaftaran dan biaya dan estimasi, dan juga tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Di sini ini motor untuk ojek pendakian Gunung Argopuro. Sini posnya. Kita melihat persiapan tentang cuci tangan pakai sabun, dan juga di sini ada pos atau tempat jika pendaki ingin bermalam. Untuk kamar mandinya berada di bagian belakang. Di bagian sini nih pos induk, dan untuk kamar mandinya sebelah yang ini. Di pos pendakian Badran ini juga ada penangkaran merak yang rencananya akan dilepas pada bulan Juni atau Juli. Jadi di sini ada penangkaran merak yang akan dilepas bebaskan di wilayah Cikasur. Untuk pendaftaran di tempat loket sebelah sini. Kita coba tanya-tanya kepada Bapak petugas yang jaga. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Samaji, petugas pos BKSDA pendakian Gunung Argopuro yang bertugas untuk mendata setiap pendaki yang akan melakukan pendakian Argopuro melalui jalur Badran. Persyaratannya apa saja, Pak? Persyaratannya vaksin, dan kedua peralatan naik gunung, tenda, jaket, tempat masak, kompor. Untuk vaksinnya itu berapa kali, Pak? Vaksin bisa kedua atau ketiga, bisa. Untuk vaksinnya minimal 2 kali vaksin untuk melakukan pendakian Gunung Argopuro. Dan juga mulai tanggal 10 ini, tanggal 10 bulan Mei 2022, pendakian Gunung Argopuro sekarang melalui pendaftarannya melalui online. Dan jika akan mendaki Gunung Argopuro diwajibkan untuk mendaftar online terlebih dahulu. Setelah itu menunjukkan kode e-booking kepada petugas. Kebetulan saya sudah mendaftar pendakian Argopuro melalui booking online. Kita tinggal menunjukkan kode e-booking kepada petugas pendakian. Lalu petugas pendakian akan memverifikasi dan juga melakukan print out bukti pembayaran pendakian. Bayarnya sekarang melalui pos terlebih dahulu, soalnya yang di bagian BNI Mobile atau BNI Bankingnya masih belum bisa, jadi bayarnya di pos pendakian terlebih dahulu. Dan juga vaksinnya kita bisa menunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan juga bisa membawa kartu vaksin sesuai dengan KTP yang berlaku. Sekarang saya mau nanya ini, Cak. Untuk ojeknya masih ada atau tidak, ya? Nah, ojek masih banyak. Semua pendaki yang masuk pos Badran itu semua pendaki naik ojek, kadang sampai batas Makadam. Itu harganya 60.000. Mata air 1 itu 130-140 standar pendaki. Kalau pendaki mau naik sendirian tuh boleh, Anda, ya? Tidak boleh kalau sendiri, harus
gabung sama pendaki yang lain kalau udah nyampe base camp Badran. Seumpama waktu itu tidak ada pendaki lain yang mendaki Gunung Argopuro melalui Badran, pas ingin naik sendiri itu bisa menggunakan jasa porter atau guide gitu Pak? Bisa jadi pakai porter atau guide bisa. Jadi untuk melakukan pendakian Gunung Argopuro itu dilarang untuk mendaki sendirian, disarankan untuk menunggu pendaki yang lain, dan jika memang tidak ada pendaki yang lain yang akan mendaki pada waktu itu, kita bisa menggunakan jasa porter atau juga jasa guide. Dan untuk ojeknya, Bapak Samhaji barusan menerangkan bisa ojek sampai batas Makadam itu biayanya 60.000, dan juga bisa ojek sampai hanya batas mata air 1. Itu berapa Pak? Sampai batas Mata air 1? mata air 1 130. 130.000. Untuk waktunya ini, untuk mendaki Argopuro waktunya ini minimal berapa hari Pak? Standar pendaki itu 5 hari, 4 hari 5 hari. Tuh. Itu lintas Pak ya sampai Lintas, Bermi? Sampai Bermi. Kalau ngejar waktu bisa naik ojek ke mata air 1, ke 1 itu camp di Cikasur. Ya. Kedua alun-alun Lonceng. Ya. Ketiga itu Taman Hidup. Baru keempat Bermi. Baru 4 turun. Jadi waktu normalnya itu 5 hari untuk pendakian Argopuro, dan jika menggunakan jasa ojek sampai mata air 1 itu bisa 4 hari. Jadi ojek terlebih dahulu dari pos Badran menuju mata air 1, terus melanjutkan perjalanan dan camp di Cikasur. Selanjutnya hari kedua kita berangkat dari Cikasur menuju ke Savana Lonceng dan camp di Savana Lonceng. Hari ketiga kita puncak ke Rengganis, ke Argopuro, lalu turun ke Taman Hidup dan camp lagi di Taman Hidup. Berikutnya hari keempat kita turun dari Taman Hidup ke Bermi. Jadi itu estimasi waktu jika akan melakukan pendakian Argopuro lintas dari Badran turun ke Bermi. Kalau seumpama ada pendaki yang ingin dijemput dari Surabaya atau dari Probolinggo, di pos Badran ini menyediakan transportasi enggak Pak? Menyediakan transportasi. Itu dari Surabaya bisa, dari Probolinggo bisa, dari Besuki bisa. Masalah ongkos itu Mas tergantung dari banyaknya pendaki. Jadi kalau dari Besuki misalnya orang 5 atau 6 itu ongkosnya 350, satu kali mobil, satu kali jemput. Kalau dari Probolinggo itu 600.000 satu mobil. Standar pendaki 6 sampai 7 orang. Kalau lebih dari 6 sampai 7 orang, misalnya 10 orang, misalnya lebih 10 orang, itu harga beda karena pakai helm. Tuh. Kalau dari Surabaya juga gitu. Kalau pakai helm itu 1,3 sekali jemput. Kalau cuma 7 dari Surabaya berapa Pak? Kalau cuma 7 850. 850. Untuk jasa porternya di sini berapa Pak per hari Pak? Di Badran, di pos Badran itu menyediakan porter itu ada 13 orang. Harga porter 200 per hari. Tuh. Jadi jika kita mau mendaki Argopuro membutuhkan porter, di pos pendakian Badran ini menyediakan porter, biayanya 200.000 per hari. Iya, per hari. Oke, mungkin itu saja bincang-bincangnya bersama Pak Samhaji, bekas bos BKSDA Jalur Pendakian